Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Azam dari kelas 11-6 Sains 1 SMA Negeri 1 Dompu. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana regulasi zat dalam sistem peredaran darah. Langsung saja kita mulai. Pada tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah yang pertama, mengetahui dan memahami komponen sistem peredaran darah pada tubuh manusia. Yang kedua, mengetahui dan memahami struktur dan fungsi sistem peredaran darah pada tubuh manusia. Dan yang ketiga, mengetahui dan memahami mekanisme sistem peredaran darah pada tubuh manusia. Sistem peredaran darah pada manusia. Teman-teman tahu nggak apa itu sistem peredaran darah pada manusia? Nah, jadi sistem peredaran darah adalah sistem organ yang berfungsi mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan produk limbah ke seluruh bagian tubuh, serta menjaga suhu dan pH tubuh agar stabil, serta mengangkut produk sisa metabolisme atau karbon dioksida untuk dibuang. Nah, dari sistem peredaran pada manusia ini terdapat komponen-komponen sistemnya. Yang pertama adalah darah, yang kedua jantung, dan ketiga pembuluh darah. Yang pertama, darah. Pengertian dan fungsi darah. Darah adalah cairan tubuh yang beredar melalui pembuluh darah, berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh, sekaligus membuang limbah seperti karbon dioksida. Nah, penyusun dari jaringan darah yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah adalah komponen cair darah berwarna kekuningan yang sebagian besar terdiri dari air, yaitu sekitar 92%, dan sisanya adalah zat terlarut seperti protein. Yang kedua ada eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit adalah jenis sel darah yang paling banyak jumlahnya dan bertanggung jawab untuk mengangkut gas, mempunyai struktur berbentuk cekung di kedua sisi dan tidak memiliki inti sel. Yang ketiga leukosit atau sel darah putih. Leukosit adalah komponen darah yang berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh, mempunyai struktur yang dapat berubah bentuk dan memiliki inti sel. Yang keempat, trombosit atau keping darah. Trombosit adalah fragmen sel yang berukuran kecil, bukan sel utuh, mempunyai struktur sel yang kecil dan berbentuk tidak teratur. Untuk gambar lebih jelas dari empat komponen penyusun darah tersebut, bisa kalian lihat pada gambar di pojok kanan bawah. Selanjutnya adalah mekanisme pembekuan darah. Nah, teman-teman tahu nggak saat terjadi luka kenapa pendarahan itu bisa terhenti? Jadi, yang pertama adalah dimulai dengan penyempitan pembuluh darah setelah cedera, diikuti oleh pembentukan sumbatan trombosit di lokasi luka dan aktivis kaskade koagulasi yang menghasilkan serat fibrin. Serat fibrin ini kemudian memperkuat sumbatan trombosit, membentuk bekuan darah yang padat dan menghentikan pendarahan. Sistem peredaran darah yang kedua adalah jantung. Jantung adalah organ berotot yang memompa darah ke seluruh tubuh melalui kontraksi ritmis. Terletak di rongga dada sedikit ke kiri, kira-kira sebesar kepala tangan pemiliknya dan mempunyai berat sekitar 250-300 gram pada wanita dan 300-350 gram pada pria. Strukturnya terdiri dari 4 ruang, 2 atrium dan 2 ventrikel, yang dipisahkan oleh katup, yaitu atrium kanan dan kiri atau serambi, serta ventrikel kanan dan kiri atau bilik, yang memastikan aliran darah searah dan mencegah aliran balik. Nah, lapisan penyusun dinding jantung yang pertama adalah perikardium atau lapisan dalam, berfungsi melapisi bagian dalam ruang-ruang jantung dan katup. Yang kedua, miokardium atau lapisan tengah berotot, berfungsi sebagai lapisan otot yang paling tebal dan bertanggung jawab untuk kontraksi jantung yang memompa darah. Dan yang ketiga atau terakhir, epikardium atau lapisan luar, berfungsi sebagai lapisan terluar yang melindungi jantung. Untuk gambar jantung lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar di samping. Komponen sistem peredaran yang ketiga adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jaringan tabung yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh, mengangkut oksigen dan nutrisi, serta membuang limbah dan karbon dioksida. Pembuluh darah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, arteri. Pembuluh arteri atau disebut juga pembuluh nadi adalah pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terbesarnya disebut aorta dan yang terkecil disebut arteriol. Yang kedua, vena. Pembuluh vena disebut juga pembuluh balik, yaitu membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah vena mudah dilihat dan dikenal karena letaknya dekat dengan permukaan kulit dan biasanya terlihat kebiruan. Ketiga, kapiler. Pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah
kecil yang menghubungkan arteri dengan vena, yang dimana pembuluh darah kapiler juga menjadi tempat pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Tahapan dan mekanisme peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar atau sistematik. Peredaran darah besar adalah aliran darah yang membawa darah beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung membawa darah berkarbon dioksida. Tahap-tahapannya, yang pertama, darah beroksigen dari bilik kiri dipompa ke aorta. Kedua, dari aorta, darah dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri yang lebih kecil. Ketiga, di kapiler, jaringan tubuh terjadi pertukaran gas. O2 diserap oleh sel-sel tubuh dan CO2 hasil sisa metabolisme masuk ke darah. Keempat, darah yang kini mengandung banyak CO2 kembali ke serami kanan jantung. Arah alirannya dari pertama bilik kiri jantung ke aorta, ke seluruh tubuh, ke vena cava, dan terakhir ke serambi jantung kanan. Peredaran darah kecil atau pulmonali. Peredaran darah kecil adalah aliran darah yang membawa darah kotor mengandung CO2 dari jantung ke paru-paru untuk dibersihkan, lalu kembali ke jantung sebagai darah bersih mengandung O2. Tahap-tahapannya, yang pertama, darah kotor dari bilik kanan dipompa menuju arteri pulmonalis menuju paru-paru. Kedua, di paru-paru, darah melepaskan CO2 dan menyerap O2. Ketiga, darah yang sudah bersih mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri jantung. Arah alirannya dari bilik kanan jantung menuju arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan terakhir pada serambi kiri jantung. Kelainan penyakit pada sistem peredaran darah. Kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah adalah gangguan pada fungsi jantung, pembuluh darah, dan komponen darah seperti sel darah merah, sel darah putih, trombosit, atau plasma darah. Kelainan ini bisa terjadi karena faktor internal atau eksternal dan dapat memengaruhi kemampuan sistem tersebut untuk mengangkut oksigen, zat gizi, dan sisa metabolisme ke seluruh tubuh. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, anemia. Anemia adalah kondisi kekurangan sel darah merah atau hemoglobin sehat yang dapat menyebabkan kelelahan, pucat, pusing, dan sesak napas karena berkurangnya pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh. Penyebabnya sangat bervariasi, termasuk kekurangan zat besi, vitamin B12, atau folat, serta kondisi kronis pendarahan atau masalah pada sumsum tulang. Yang kedua, hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi medis di mana tekanan darah di dalam arteri terus-menerus berada di atas batas normal, yaitu di atas 140/90 mmHg. Kondisi ini disebut pembunuh senyap karena seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Jika tidak terkontrol, hipertensi dapat merusak jantung, ginjal, mata, dan otak, menyebabkan stroke, serangan jantung, atau gagal jantung. Yang ketiga, hipotensi atau darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah kurang dari 90/60 mmHg. Hipotensi umumnya tidak bergejala dan dapat dialami oleh siapa saja. Namun, pada beberapa orang, hipotensi dapat menyebabkan pusing, lemas, hingga pingsan. Yang keempat, varises. Varises adalah pembengkakan dan pelebaran pembuluh darah vena, seringkali berwarna biru atau ungu, yang muncul akibat katup vena yang rusak atau gagal bekerja dengan baik, sehingga darah menumpuk. Kondisi ini paling sering terjadi di kaki, karena tekanan saat berdiri atau duduk lama, namun bisa juga muncul di area lain seperti tangan, panggul, atau kerongkongan. Gejalanya meliputi pembengkakan, nyeri, rasa berat, dan rasa panas pada area yang terkena, serta perubahan warna kulit yang bisa menjadi coklat atau gelap dalam kasus yang parah. Mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.